Parah Anda itu, nggak berani kau keluar statement kan? Ya, bersembunyi di toilet rektorat itunya kau, Ova Emilia. Gara-gara kau lah, ya, UGM hancur sehancur-hancurnya. Jengkel kali awak. Dan kiranya UGM itu milik siapa itu? Milik rakyat itu. Ya kami bagian dari rakyat, nggak usah lah dulu alumni. Bagian dari rakyat. Jangan bersembunyi di persidangan-persidangan. Tapi nanti kalau di persidangan baru menunjukkan. Ya sudah dilaporkan gitu loh. Ke Barreskrim oleh tim TPU. Bahkan ada bukti baru saya. Ya, terus ini lagi bukti baru lagi nih. Tapi kan Barreskrim nggak menindaklanjuti, Ova Emilia. Jadi kau bersembunyi karena nggak bakal ditindaklanjuti. Maka yang dokumen yang kalian miliki itu nggak bakal pernah diuji, kan begitu? Iya, belum lagi undang-undang Omnibus Law itu, Sisdiknas, pemalsuan ijazah nanti tidak ada lagi pidananya. Ya tutup aja kampus itu, biar semua memalsukan ijazah. Nggak perlu lagi ada orang kuliah. Nggak tahu katanya resmi nanti 2026 tahun depan. Jadi kalau ini diulur-ulur, ya undang-undang itu berlaku, maka siapapun nggak bisa dipidana, ya kan? Parah kali ya. Makanya saya bilang kemarin di podcast di Sentana TV, ya, yang kumpul itu kami semua, Sentana TV channel, saya kan minta di situ, saya nggak terima ditipu. Jauh-jauh saya datang dari Toba, Ova Emilia, gratis, maksudnya ongkos sendiri. Ya, bukan gratis, maksud saya ongkos sendiri. Sampai di sana kalian kasih lagi data penipuan seperti ini, penguji tesis. Coba jawabanmu apa, Ova Emilia? Salah ketik. Sudah kayak Barreskrim kalian, kulihat metadata salah ketik. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nuwal Azhar, ya. Kapolri, mantan Kapolda, Kapolri, apa itu, sampah. Metadata salah ketik, sudah mirip kalian kulihat. Mental-mental kalian itu. Ya, parah kali, kacau kali kalian tuh game. Jawab dulu ini, ya. Terus saya minta itu yang kemarin dirilis itu video pertemuan itu, jangan kalian membuat narasi sepihak, apalagi terkait KKN ya. Saya baca kemarin beritanya, ketika sudah disajikan data KKN itu, baru pun Rismon dan Roy Suryo dan Tifa bertiga terbungkam. Apaan itu? Sejak kapan kalian mengeluarkan data akademik? Wening, Ari Sujito, jangan menipu kalian terus. Parah kalian, nggak ada data pun yang kalian keluarkan. Kacau kan, kacau. Ya, ini juga harus dilaporkan ini. Saminuddin Barorito, ya. Tim TPU laporkan mereka ini, mulai dari Ova Emilia, Wening, wakil rektor itu, terus wakil rektor bidang kemahasiswaan Ari Sujito, terus ada lagi sekretarisnya Andi Sandi, sekretaris UGM, ya. Karena di video itu jelas, mereka yang mengarahkan saya. Dari mana saya tahu Barorito itu bawa skripsi? Kalau enggak wakil-wakil rektor itu, pejabat rektorat itu, ya. Mereka yang meminta saya untuk melihat skripsi Barorito itu, Saminuddin Barorito, yang tulisannya dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Ini UGM ini universitas apa sih ini? Universitas label-label apapun itu harus detil, terutama lembar pengesahan. Mana mungkin lah penguji pembimbing mau tanda tangan seperti ini di atasnya, di depan, dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Kok jadi universitas sampah ini UGM ini ya? Bu Ova, hapus data saya itu. Nggak mau lagi saya terlibat jadi apa itu UGM itu, malu saya. Ya, parah sekali. Ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, Bapak Sultan, tolonglah Pak di tengah ini Pak, ya, supaya ada mereka konvers. Kalau bisa saya bertiga juga diundang lagi, dan Bapak Sultan yang hadir di situ. Itu ya, yang namanya Luhut Binsar Panjaitan ini harus di ini bang, di apa namanya, disekap
gitu loh. Jadi memang berat Bang ya, soalnya kita juga mengetahui selama ini juga kan yang sangat berperan itu adalah dia ya, berkaitan dengan pada waktu rezim sebelumnya. Intinya apa namanya, dia menurut pandangan saya adalah orang yang sangat berbahaya di negeri ini, dalam rangka tadi seperti apa yang dibilang abang sebelumnya ya, bisa terjadi disintegrasi ya. Dan saya kira kita semua tahu bagaimana mungkin seperti Luhut Binsar Panjaitan punya 16 perusahaan dengan harta 1 triliun kan, dan sebagainya. Jadi kembali apa yang disampaikan kemarin petisi, yaitu saya pikir sudah pada suatu usulan yang representatif daripada keinginan rakyat pada umumnya. Ya, laksanakan. Kemarin sekali lagi saya sampaikan, kemarin Kunto dikembalikan, itu menunjukkan yang namanya Bapak Presiden kita ini berani. Tapi sekarang yang berat itu menurut saya di dalam dia adalah ini, Luhut Binsar Panjaitan ini. Karena ponakannya ini juga menjadi kepala staf Bang gitu loh. Jadi kalau kita juga bicara secara secara nggak tegas, rakyatnya bersair-sair kemana, orang nggak ngerti. Gitu loh ya. Thank you, saya gitu aja Bang. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Bang Suma yang sudah menyampaikan komentar dan pandangan-pandangannya ya. Ya, selamat pagi Bang Mek. Pagi Bang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bang Mek, disampaikan Bang komentar dan pandangan Bang Mek terkait Ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Monggo. ya kalau saya Bang itu apa yang diucapkan itu pernyataan kata kampungan itu sebenarnya sangat tidak pantas lah. Seorang yang harus menjadi teladan di negara ini bukan hanya kita menghormati beliau karena seorang menteri, tapi kita panuti dia sebagai seorang yang sudah malah melintang di karir-karir TNI maupun sebagai seorang yang menduduki jabatan-jabatan penting di negeri ini. Tentu harus menampilkan sebagai citra yang bisa dipanuti oleh masyarakat Indonesia, baik itu perkataan ya. Itu semua menyangkut etika sebagai seorang yang memang mantan purnawirawan yang digembleng dengan begitu disiplinnya dalam menghargai senioritas. Bagaimana para jenderal itu adalah tokoh-tokoh bangsa yang sebagai pendahulu yang memang sudah banyak mewariskan etika-etika bernegara di Indonesia ini, masih dikatakan kampungan. Apakah mungkin beliau ini didorong oleh sebuah kekesalan ya? Kekesalan yang sampai menghilangkan ingatannya bahwa yang dikatai kampungan ini adalah senior ya. Senior. Kalau kita masyarakat sipil ini prinsip senioritas itu tidak terlalu kita pegang teguh, tetapi kalau TNI itu luar biasa itu doktrinnya, memandang senior itu saya bisa katakan sebagai Tuhan kedua di dunia ini. Jadi saya kira beliau mungkin sangat emosi ketika melontarkan bahasa ini. Ya, dan ini sangat tidak wajar sebagai seorang pejabat publik itu mengeluarkan kata-kata, karena prinsip ketimuran kita ini sangat menjaga adab, sopan santun, apalagi etika berbicara. Dan yang lebih tua itu saya kira harus kembali, beliau harus nampakkan bahwa dia menghargai senior-senior, dan ujung-ujungnya pasti minta maaf. Saya yakin itu. Saya yakin di sana ada Pak Tri Sutrisno dan senior-senior lainnya barangkali. Saya kira untuk sementara begitu. Beliau mungkin lepas kontrol dalam mengungkapkan
kata kampungan itu. Ya, begitu Bang Altro untuk sementara ya. Ya. Iya, iya. Terima kasih, Bang Meg. Ya, psikolog ya, para psikiater mengatakan bahwa cerdas secara IQ aja, intelektual quotient saja, IQ-nya tinggi 130, 140, pandai ya. Tapi kalau tidak diimbangi dengan kecerdasan emosional quotient, maka orang itu sering terjebak pada permasalahan-permasalahan yang rumit. Contohnya Ferdi Sambo ya. Ferdi Sambo ini mulai SMA, SMP sampai di Akpol ini adalah mahasiswa teladan ya, bagus. IQ-nya tinggi Ferdi Sambo, tapi E-nya rendah, emosional quotient-nya rendah. Dia mudah terpancing emosi ya, sehingga terakhir dia terjebak dengan emosinya, menembak ajudannya dan menjadi persoalan yang menghancurkan karir dia. Jadi emotional quotient itu harus dikembangkan, harus dilatih ya, apalagi di forum-forum seperti ini kita berdiskusi ini, kalau E-nya rendah gawat Bang. Nanti bisa membuli sesama. Boleh dilarang TikTok, kalau saya nggak ngelarang. Kalau sampai debat sampai saya malah senang kan, ratingnya itu naik, penontonnya seneng kalau ada orang lagi berkelahi, itu kan seneng. Orang Indonesia itu kan seneng kalau ada kecelakaan, semua orang nonton. Seperti ada kebakaran, orang itu seneng menonton. Sama kalau di Komal saya ada yang geger, itu seneng, penontonnya langsung ratingnya naik banyak. Tapi dilarang sama TikTok, nggak boleh itu ya, seperti itu. Selamat pagi Bang Laude. Iya, assalamualaikum, selamat pagi Bang. Waalaikumsalam. Abang-abangku sekalian di sini. Gini Bang, saya sebenarnya bukan orang politik. Iya ya. Jadi tapi melihat situasi negara kita saat ini, memang kita dituntut untuk melek politik lah. Gitu ya Bang. Ya gitu ya Bang. Ya, Nah, ya, disampaikan Bang. berkaitan dengan apa yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini, yaitu terkait dengan pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan ini, yang sempat saya dengar tadi kan berkaitan dengan apa itu tadi, soal pernyataannya yang kampungan itu ya, gitu ya. Diksi kampungan. Iya, diksi kampungan itu ya. Atau kata kampungan. Iya. Di sini kan bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa Pak Luhut ini dengan diksi yang digunakan itu menggambarkan bahwa Luhut itu siapa, kayak gitu ya. Apa sih sebenarnya tujuan masuknya dalam lingkaran kekuasaan? Sedikit kita tarik sejarah ke belakang itu mengenai perkara hukumnya yang melibatkan antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Ketua Lokataru siapa itu? Nama Asar, siapa namanya ya? Asar ya. Kan gitu ya. Nah, di situ kan sedikit bisa kita lihat apa sih misinya Luhut ini dalam sebuah pemerintahan? Apakah dia benar-benar bekerja demi bangsa dan negara? Apakah untuk keuntungan pribadinya semata? Kan itu. Terus pernyataannya terkait dengan apa yang diusulkan oleh para purnawirawan ini memang sangat tendensius sekali. Ini sangat tendensius sekali lah, dan tidak berdasar sebenarnya, dan menggambarkan keburukan moral dari si Luhut ini sendiri. Karena kenapa? Purnawirawan ini kan mengeluarkan petisi itu kan berdasarkan konstitusi, dan itu dijamin dengan hukum. Kan ada 8 poin di situ, saya lihat memang itu objektif semua. Tidak ada sifatnya untuk menjatuhkan seseorang, dan tidak ada sifatnya untuk menyatakan kekecewaan secara pribadi. Mereka itu berdasarkan situasi negara hari ini. Maka keluarlah 8 petisi itu. Tapi tiba-tiba Pak Luhut membalasnya dengan diksi yang tidak layak lah. Dan ini menggambarkan
kecemasan terhadap dirinya karena mungkin dia khawatirnya Pak, setelah misalkan Gibran secara konstitusional dia dimaksudkan, maka Luhut akan kehilangan panggung dalam negara ini. Kan seperti itu yang saya nilai. Ya, kira-kira begitu Bang. Untuk sementara, artinya saya tidak sepakat dengan apa yang dinyatakan Pak Luhut ini. Ini mencoreng nama besarnya sebagai mantan jenderal. Ya. Jadi kalau bisa lah dia buat klarifikasi di masyarakat tentang pernyataannya itu. Sementara Pak Purnawari ini kan menyatakan sikap itu yang telah dijamin dengan konstitusi kita. 8 poin itu sangat bagus sekali itu menurut saya. Ya. Tapi kenapa tiba-tiba ditanggapi dengan hal yang tidak layak lah oleh si Luhut ini. Ya, terima kasih Bang sebentar. Ya, terima kasih Bang Laude ya yang sudah menyampaikan komentar pandangannya ya terkait statement Pak Laude. Teman-teman semua, waktu kita 2 jam ini sudah habis ya, maka kita mulai ini ya untuk masing-masing Halo Pak Atro, ya. closing statement ya. Closing statement ya. Aku Ya, aku closing statement. Oke. Halo Pak Ya, Atro. kita awali ini Kak Erwin sebentar ya. Kita awali dari Bang Sintom ya, Ya, yang paling ya. atas soalnya. Ya, ya Bang Sintom ini tamu yang paling atas soalnya. Ya, Bang Sintom, kita closing statement 1 menit ya, Bang Sintom. Monggo, silakan.